Halo semuanya, nama saya Dr. Eko Nugroho, seorang dokter kulit yang telah mendedikasikan diri selama lebih dari 30 tahun untuk menangani pasien. Pernahkah Anda saat menginjak usia 70-an atau 80 tiba-tiba berdiri di depan cermin dan tanpa sadar menghela napas panjang, melihat kerutan halus yang terukir di sekitar mata, atau garis senyum yang dalam di sekitar mulut? Ada saatnya siapapun merasa, saya sudah tua ya. Sebenarnya saya sendiri pun sama. Meskipun saya telah mendampingi pasien selama bertahun-tahun, ada kalanya saya terkejut melihat wajah saya sendiri di cermin. Saya berpikir, apakah waktu sudah berlalu begitu lama? Namun hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa kerutan dan kulit kendur bukanlah sesuatu yang memalukan. Itu adalah bukti perjalanan hidup Anda, sebuah ukiran dari hari-hari berharga yang telah Anda lalui sambil tertawa dan menangis. Hanya saja saya pikir sangat disayangkan jika hal itu menyebabkan hilangnya rasa percaya diri atau membuat Anda enggan keluar rumah. Oleh karena itu hari ini saya ingin berbagi sebuah metode istimewa yang saya dapatkan dari pengalaman saya agar dapat sedikit meringankan kekhawatiran tersebut. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya akan sangat senang jika Anda mendukung dengan menekan tombol like dan subscribe ke saluran Energi Usia Emas. Di kolom komentar silakan tuliskan kesan Anda, dan jika memungkinkan dukungan melalui Super Thanks juga sangat saya harapkan. Setiap kata dari Anda menjadi penyemangat bagi saya untuk membuat video berikutnya. Nah, di dunia saat ini kemudahan seringkali dianggap sebagai standar keindahan. Di tengah arus pandangan seperti itu, kita yang telah lanjut usia seringkali merasa minder, bukan? Saat berfoto dengan cucu, apakah Anda pernah merasa tidak ingin ikut di foto karena merasa nenek punya banyak keriput? Sebenarnya banyak pasien yang datang ke tempat praktik saya mengatakan hal yang sama. Namun jika Anda mendengarkan apa yang akan saya sampaikan hari ini, cara pandang tersebut mungkin akan sedikit berubah. Sebagai seorang dokter selama lebih dari 50 tahun dan menjalani hidup selama 81 tahun, saya menyadari satu hal penting. Keriput bukan semata-mata terbentuk karena faktor usia. Hanya dengan menambahkan sedikit sentuhan pada kebiasaan hidup tertentu di waktu yang tepat, kesan wajah bisa berubah secara drastis. Apakah Anda melakukan sesuatu yang khusus di pagi hari setelah bangun tidur sebelum mencuci muka? Kebanyakan orang mungkin akan langsung mencuci muka dengan air hangat, kuku, atau air dingin. Namun sebenarnya hanya dengan melakukan suatu hal selama 30 detik sebelum mencuci muka, kekenyalan dan kecerahan kulit akan menjadi sangat berbeda. Dan untuk melakukan itu Anda tidak memerlukan serum mahal ataupun alat yang rumit. Cukup dengan benda yang ada di setiap rumah tangga. Pemicu saya mengajarkan metode ini adalah pertemuan saya dengan seorang pasien berusia 73 tahun bernama Ibu Sumiati yang datang ke klinik saya minggu lalu. Saat pemeriksaan pertama, Ibu Sumiati berkata begini, "Dokter, akhir-akhir ini saya takut melihat cermin. Keriput saya parah sekali, saya jadi malas bertemu orang. Dokter, tidak peduli seberapa tebal saya berdandan, keriput ini tidak bisa disembunyikan." Begitulah keluh kesah Ibu Sumiati saat pertama kali datang. Namun setelah beliau mencoba perawatan menggunakan satu tetes bahan tertentu yang saya sarankan selama sekitar 3 minggu, beberapa hari yang lalu beliau bercerita dengan senyum lebar, "Dokter, akhir-akhir ini orang-orang bilang wajah saya jadi lebih cerah. Sampai-sampai mereka bertanya, apakah kamu mulai perawatan khusus? Mungkin ini terdengar seperti sihir, tapi ini sama sekali bukan sihir. Ini sebenarnya adalah kearifan alami yang telah diwariskan dengan hati-hati oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun." Mendengar sampai di sini mungkin beberapa dari Anda mulai penasaran, apa sebenarnya satu tetes itu? Apakah Anda ingat rasa manis dan lembut yang disiapkan oleh nenek saat tenggorokan Anda sakit dulu? Atau saat Anda mengalami luka kecil, nenek mengoleskan sesuatu yang lengket sambil berkata, "Kalau dioleskan ini, lukanya cepat sembuh loh." Ingatan tentang sensasi lengket itu adalah petunjuknya. Benar sekali. Anugerah alam yang manis dan kental yang selama ini terasa dekat dengan Anda. Akhirnya saya akan mengungkapkan identitasnya. Itu adalah madu. Apakah Anda terkejut? Namun sebenarnya madu juga merupakan bahan kecantikan alami yang telah digunakan sejak zaman kuno. Bahkan ada catatan bahwa Cleopatra dari Mesir kuno pun gemar menggunakannya untuk menjaga kecantikannya. Dengan menonton video ini sampai akhir, saya yakin Anda akan mendapatkan banyak penemuan baru
Kesan wajah menjadi lebih cerah, kerutan halus di sekitar mata melembut, dan yang terpenting, senyum dan kepercayaan diri akan kembali ke wajah Anda. Terutama di bagian akhir, saya akan menjelaskan secara rinci tentang poin peringatan penggunaan yang paling penting, jadi mohon jangan berhenti di sini dan tontonlah sampai selesai. Nah, meskipun disebut madu, tidak sembarang madu bisa digunakan. Jika salah, cara penggunaannya justru bisa mengiritasi kulit. Oleh karena itu, mulai sekarang saya akan menjelaskan dengan teliti berdasarkan pengalaman saya tentang cara memilih madu dan cara yang benar menggunakannya agar lembut di kulit. Madu adalah nektar bunga yang dikumpulkan oleh lebah madu yang kemudian dimatangkan di dalam sarang dalam waktu yang lama. Dalam proses ini, komponen yang sangat berharga bagi kulit kita terbentuk secara alami. Pertama, madu memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk mengikat kelembapan. Madu menahan kelembapan kulit dengan kuat agar tidak hilang ibarat sebuah spons. Seiring bertambahnya usia kulit cenderung menjadi lebih mudah kering, tetapi madu dengan lembut mengatasi masalah tersebut. Selain itu, madu mengandung komponen antibakteri alami. Di kulit kita terdapat bakteri baik dan bakteri jahat, dan madu bekerja dengan sangat cerdas, yaitu menekan bakteri jahat sambil melindungi bakteri baik. Hasilnya kulit menjadi tidak mudah iritasi dan lebih mudah menjaga kondisi yang bersih dan sehat. Dan satu lagi, madu juga kaya akan komponen yang dapat melembutkan kulit. Karena memberikan kelembutan dan elastisitas pada kulit yang menua dan cenderung kaku, tekstur dan tampilan kulit berpotensi menjadi lebih kenyal dan tampak muda. Bulan lalu, seorang pasien berusia 68 tahun bernama Ibu Kartini yang rutin berobat ke tempat saya, tertawa sambil bercerita bahwa akhir-akhir ini alas bedak foundation jadi lebih mudah menempel dan menyatu di kulitnya. Sebelumnya beliau terganggu dengan hasil riasan yang tampak seperti tepung, tetapi sekarang tekstur kulitnya menjadi lembab dan muncul kilau alami. Seperti Ibu Kartini, tidak sedikit orang yang merasa sedih dan berkata, "Setiap kali melihat cermin orang bilang saya terlihat lelah. Walaupun sudah dandan tetap terlihat tua, jadi saya tidak ingin keluar rumah lagi." Namun, setelah melanjutkan perawatan menggunakan madu selama sekitar 1 bulan, beliau bercerita sambil berkaca-kaca karena bahagia. Dokter putri saya bilang, "Ibu, wajah ibu jadi lebih cerah ya. Saya benar-benar senang." Perubahan semacam ini tidak hanya terjadi pada wanita. Pria di usia akhir 70-an, misalnya Pak Budi Santoso yang berusia 77 tahun juga mengalami hal serupa. Saat pemeriksaan beliau berkata, "Dokter, menjadi tua itu membuat saya malas melihat cermin ya. Keriput makin dalam perasaan jadi ikut murung." Namun setelah saya sampaikan metode tersebut dan beliau datang kembali beberapa minggu kemudian, beliau tersenyum dan berkata, "Orang-orang di sekitar saya bilang saya terlihat lebih muda loh." Di sini ada hal penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa seluruh kandungan madu berasal dari alam dan sama sekali tidak ditambahkan bahan kimia. Karena itulah kulit dapat menerimanya tanpa paksaan. Akan tetapi bukan berarti sembarang madu boleh digunakan. Di pasaran banyak madu yang sudah dicampur dengan gula atau bahan tambahan. Untuk penggunaan pada kulit, pastikan Anda memilih madu murni alami. Idealnya adalah madu mentah yang didapatkan langsung dari peternak lebah terpercaya, tetapi jika Anda membelinya di supermarket, pilihlah yang bertuliskan 100% murni. Nah, mulai dari sini adalah bagian yang sudah Anda tunggu-tunggu. Saya akan menjelaskan secara konkret langkah-langkah perawatan yang benar menggunakan madu yang paling ingin diketahui oleh Anda semua. Bahan yang perlu disiapkan sangat sederhana. Madu murni alami, 1 tetes air hangat kuku, dan handuk bersih yang lembut. 3 hal ini sudah cukup. Pertama, yang paling penting adalah waktunya. Efeknya akan sangat berbeda tergantung kapan Anda menggunakannya. Waktu yang sangat saya rekomendasikan adalah pagi hari, segera setelah bangun tidur sebelum mencuci muka. Mengapa waktu ini sangat baik? Itu karena selama malam hari kulit melakukan perbaikan dan regenerasi sehingga kulit di pagi hari sangat haus akan kelembapan dan nutrisi. Ibarat tanaman di gurun yang menanti hujan pagi, kulit juga mendambakan 1 tetes tersebut. Jika Anda memberikan 1 tetes madu pada saat kulit kering ini, kulit akan menyerap nutrisi dengan lahap seperti spons. Langkah-langkah berikut ini, terutama langkah ketiga, sangat penting, jadi tolong dengarkan dengan saksama. Tahu atau tidaknya Anda tentang cara penggunaan ini akan sangat membedakan hasilnya. Bangun tidur, berdirilah di depan cermin. Lalu teteskan hanya 1 tetes madu murni ke tangan yang bersih. Sungguh seukuran 1 butir kacang saja sudah cukup. Menambah jumlahnya tidak akan meningkatkan efeknya, jadi sedikit saja sudah oke.
Gosokkan satu tetes itu dengan lembut di kedua telapak tangan Anda. Idealnya sampai melebar tipis di seluruh telapak tangan. Tidak perlu menggosok dengan kuat. Bayangkan seperti sedang menghangatkannya dengan lembut. Selanjutnya tempelkan telapak tangan itu ke wajah dengan perlahan. Mulailah dari kedua pipi dengan lembut seperti membungkus pipi bayi, lalu pindah ke dahi dan dagu. Area sekitar mata sangat sensitif, jadi jangan digosok, cukup tempelkan tangan dengan ringan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses ini cukup sekitar 15 detik saja. Setelah itu, tekan-tekan wajah dengan lembut menggunakan handuk lembut yang telah dibasahi dengan air hangat kuku untuk menyekanya. Jangan digosok. Cukup letakkan handuk di kulit dan rasakan sensasi mengambil kelembapan dan rasa lengketnya dengan perlahan. Sebagai penyelesaian, bilas ringan dengan air dingin, tidak perlu sabun cuci muka. Air dingin akan mengencangkan pori-pori dan nutrisi madu akan lebih mudah meresap ke dalam kulit. Selesai. Benar-benar tidak sampai 30 detik. Anda mungkin berpikir, cuma begini saja, tapi dengan melanjutkannya kulit pasti akan mengalami perubahan. Jika Anda merasa ingin tahu lebih detail, silakan beritahu saya di kolom komentar. Saya akan senang jika kolom komentar bisa menjadi tempat untuk berbagi pengalaman. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, dukungan melalui Super Thanks juga sangat kami terima. Hanya 30 detik yang dapat membawa perubahan tak terduga pada wajah Anda. Ini adalah kenyataan yang saya rasakan dari pengalaman praktik klinis saya selama bertahun-tahun. Setelah melakukan perawatan madu, cobalah mengintip cermin sekali lagi. Mungkin sejak saat itu Anda akan menyadari kelembapan wajah rona kulit yang lebih baik dan yang terpenting ekspresi yang lebih hidup. Namun perubahan yang paling mengharukan akan muncul dalam proses yang berkelanjutan. Dalam 1 atau 2 hari mungkin sulit merasakan perubahan besar. Namun cobalah lanjutkan setidaknya selama 2 minggu atau jika bisa 1 bulan. Saya pikir Anda akan terkejut dan berkata, wah, masa kulit bisa berubah sebanyak ini? Lalu mengapa madu memiliki efek seperti ini? Sebenarnya madu mengandung gula yang sangat disukai oleh kulit, dan gula ini memberikan energi pada sel-sel kulit serta mengaktifkan regenerasi kulit. Selain itu, kekentalan madu membentuk lapisan pelindung tipis di permukaan kulit melindunginya dari rangsangan luar. Di saat yang sama, ia bekerja untuk mengunci kelembapan dari dalam agar tidak keluar. Ditambah lagi, madu padat akan komponen nutrisi seperti vitamin dan mineral. Ini ibarat pupuk yang memberi nutrisi pada tanaman. Nutrisi ini akan sampai ke dalam kulit dengan lembut dan mendalam. Di sini mungkin ada yang merasa khawatir, tapi kalau dioleskan ke wajah nanti lengket-lengket. Atau mungkin ada yang berpikir, mungkin saya ada alergi madu jadi takut. Pertama, mengenai rasa lengket ini tidak masalah jika dilakukan dengan cara yang benar. Seperti yang sudah saya jelaskan, cukup ratakan di telapak tangan, tempelkan tipis di kulit, dan 15 detik kemudian sekaringan dengan air hangat kuku. Dengan begitu rasa lengket tidak akan terasa, hanya rasa lembab yang tertinggal. Mengenai kekhawatiran alergi, sebelum mulai menggunakan oleskan sedikit di bagian dalam pergelangan tangan atau lengan bagian dalam dan lihat kondisinya selama 24 jam. Jika tidak ada kelainan apapun, maka aman digunakan di wajah. Kepada Anda yang sudah mendengarkan sampai di sini, saya punya satu permintaan. Bagi yang berpikir, saya akan mulai hari ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya akan senang jika kita bisa menjadikannya tempat untuk saling menyemangati agar bisa terus berlanjut. Jika Anda merasakan nilai dari video ini, dukungan melalui Super Thanks juga kami terima. Dukungan Anda akan menjadi langkah selanjutnya bagi kami. Dan satu lagi hal penting. Banyak orang cenderung mencoba terapi alami seperti ini hanya beberapa hari lalu berhenti karena merasa efeknya belum terlihat jelas. Namun kulit bukanlah sesuatu yang berubah dalam semalam. Ibarat bunga yang mekar di taman, ia tumbuh indah karena adanya penyiraman dan pemangkasan setiap hari. Kulit juga akan memekarkan bunganya melalui akumulasi perawatan harian. Jika Anda melanjutkannya selama sekitar 1 minggu, saya pikir Anda akan mulai merasakan kulit menjadi sedikit lebih lembab. Setelah 2 minggu mungkin wajah akan terlihat lebih cerah. Dan ketika Anda melanjutkannya dengan tekun selama 1 bulan, orang-orang di sekitar mungkin akan menyapa, akhir-akhir ini wajah ibu bapak terlihat lebih cerah ya. Apakah Anda pernah punya pengalaman seperti ini? Sudah membeli kosmetik mahal dan memakainya dengan sungguh-sungguh tapi tidak terlalu merasakan perubahan? Sebenarnya semahal apapun barangnya, jika tidak bisa dilanjutkan konsisten sulit untuk mendapatkan hasil.
Dalam hal itu perawatan madu ini sangat praktis. Hanya 30 detik setiap pagi sebelum cuci muka. Dengan ini Anda bisa menjadikannya kebiasaan tanpa beban dan juga tidak ada beban ekonomi. Satu botol madu bisa awet berbulan-bulan. Karena hanya menggunakan satu tetes ini benar-benar sangat hemat biaya. Akan tetapi ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan saat menggunakannya. Pertama, pastikan melakukannya dengan tangan yang bersih. Jika menyentuh kulit dengan tangan kotor, perawatan yang berharga ini akan sia-sia. Kedua, perhatian khusus diperlukan untuk area sekitar mata. Jika madu masuk ke mata bisa terasa perih. Meskipun bagus untuk keriput, hindari mengoleskannya sampai ke pinggiran mata. Ketiga, jika ada bagian kulit yang terluka atau meradang, jangan gunakan di area tersebut. Meskipun madu adalah bahan alami, ada kemungkinan kondisinya bisa memburuk. Ada satu lagi peringatan dalam perawatan menggunakan madu. Jika seandainya kulit menjadi merah gatal atau terasa perih dan tidak nyaman saat penggunaan, segera hentikan pemakaian. Lalu bilaslah dengan hati-hati menggunakan air dingin. Jika gejalanya berlanjut, setelah itu jangan memaksakan diri dan saya sarankan untuk memeriksakan diri ke dokter kulit. Nah, mengenai perawatan madu yang telah saya sampaikan sejauh ini, sebenarnya ada satu trik tambahan yang dapat meningkatkan efeknya lebih jauh, yaitu pijatan. Mendiamkan madu selama 15 detik setelah dioleskan memang bagus, tetapi jika Anda melakukan pijatan lembut dengan ujung jari, selama waktu tersebut sirkulasi darah di kulit akan lancar dan daya serap nutrisi akan meningkat pesat. Pijatan ini tidak sulit. Cukup gunakan bantalan jari untuk mengelus seluruh wajah dengan gerakan memutar secara lembut. Sangat efektif jika dilakukan terutama pada bagian yang kerutannya mengganggu Anda. Namun Anda tidak boleh menekan terlalu kuat. Lakukanlah dengan bayangan seolah-olah menyentuh kulit seringan bulu. Jika digosok terlalu kuat justru bisa menjadi iritasi. Mulai dari sini saya akan menceritakan hal yang mungkin akan membuat Anda lebih terkejut lagi. Sebenarnya efek madu tidak hanya berhenti di wajah. Madu juga bisa digunakan dengan cara yang sama untuk leher dan tangan. Bagian tubuh yang paling mudah menunjukkan usia sebenarnya adalah tangan. Tidak peduli seberapa rajin Anda merawat wajah, jika ada kerutan dalam di leher, usia akan tetap terlihat jelas. Cara penggunaan di leher sama dengan di wajah, tetapi karena kulit leher lebih tebal, sebaiknya pijatan dilakukan sedikit lebih lama, sekitar 20 detik. Arah pijatan sebaiknya dari bawah ke atas, seolah mengangkat lembut menuju garis rahang. Lalu tangan banyak juga yang khawatir, karena noda dan kerutan di punggung tangan makin bertambah, bukan? Faktanya, tangan adalah bagian yang mudah rusak dan kering, karena menyentuh berbagai benda sepanjang hari. Untuk tangan seperti itu pun madu sangat efektif. Terutama di musim hujan atau cuaca dingin, perawatan ini sangat berguna bagi mereka yang bermasalah dengan tangan kasar atau kulit pecah-pecah. Daya pelembab madu yang tinggi akan membuat kulit tangan yang kasar menjadi lembab dan lembut. Selain itu, ada satu saja trik penting, yaitu suhu madu. Madu yang sedikit dihangatkan akan meresap jauh lebih baik ke dalam kulit dibandingkan madu yang dingin. Sebelum digunakan, Anda bisa merendam botol madu di air hangat atau menggosoknya sedikit lebih lama di telapak tangan agar hangat oleh suhu tubuh sebelum digunakan. Namun hindari memanaskannya sampai terlalu panas. Madu bersuhu tinggi justru bisa merusak kulit. Cukup sampai terasa hangat kuku saat disentuh. Itulah suhu yang paling memunculkan kekuatan madu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sering muncul. Dokter, ada berbagai jenis madu, mana yang paling bagus? Sebenarnya madu apa saja asalkan murni dan alami, pada dasarnya tidak masalah. Hanya saja masing-masing punya karakteristik. Misalnya madu akasia, warnanya bening dan aromanya lembut, sangat direkomendasikan untuk pemilik kulit sensitif. Madu chestnut kastanye warnanya pekat dan nilai gizinya agak tinggi, aromanya kuat, tapi efek yang diharapkan juga mantap. Madu multiflora berbagai bunga adalah campuran dari berbagai nektar bunga, sehingga ciri khasnya adalah keseimbangan nutrisi yang sangat baik. Manapun yang Anda pilih, yang paling penting adalah madu murni yang tidak dicampur gula atau bahan tambahan. Silakan periksa sampai ke tulisan kecil di balik kemasan. Meskipun demikian, sebagus apapun madunya, jika Anda menggunakan madu palsu, bukan hanya tidak mendapatkan efeknya, malah bisa membebani kulit. Lalu bagaimana cara membedakan madu asli? Sebenarnya ada beberapa cara mudah. Pertama, teteskan ke dalam air. Jika madu asli saat dimasukkan ke air tidak akan langsung menyebar dan tetap mempertahankan bentuknya.
Sebaliknya, yang langsung larut dan menyebar di air mungkin telah dicampur gula atau sejenisnya. Cara kedua, ambil dengan sendok lalu jatuhkan dari atas. Madu asli akan mengalir perlahan seperti benang tanpa putus. Sementara madu palsu, ciri khasnya akan putus-putus pendek. Cara ketiga adalah aroma. Madu alami memiliki aroma bunga yang alami dan samar. Anda perlu berhati-hati dengan madu yang hanya terasa manis buatan atau sama sekali tidak beraroma. Dan jika Anda sudah mendapatkan madu berkualitas baik, perhatikan juga cara penyimpanannya. Idealnya simpan di tempat sejuk dengan sirkulasi udara baik dan hindari sinar matahari langsung. Tidak perlu dimasukkan ke kulkas, tapi pastikan tutup wadah tertutup rapat. Karena madu mudah menyerap kelembapan jika dibiarkan terbuka, kualitasnya bisa berubah. Bagi Anda yang sudah mempraktekkan sampai sejauh ini, ada satu lagi cerita penting. Sebenarnya ada beberapa kesalahan penggunaan yang sering saya lihat saat menggunakan madu. Hanya dengan menghindari kesalahan ini, efeknya akan jauh berbeda. Kesalahan pertama adalah menggunakan terlalu banyak. Kita cenderung berpikir makin banyak dioleskan makin berkhasiat, tapi kenyataannya bisa berbalik jadi efek negatif. Jika dioleskan terlalu tebal, akan sulit dibilas bersih dan berisiko menyumbat pori-pori. Ingatlah, yang penting bukan jumlahnya tapi keberlanjutannya. Satu tetes seukuran biji kacang sudah cukup menyebar ke seluruh wajah. Selanjutnya yang sering terjadi adalah menggosok terlalu kuat. Terutama di bagian yang berkeriput, ada orang yang menggosoknya dengan keras, tapi itu menjadi iritasi besar bagi kulit. Malah bisa menjadi penyebab kerutan makin dalam. Usaplah dengan lembut-lembut sekali, seperti membelai kulit bayi. Itu dasarnya. Kesalahan ketiga adalah tidak melanjutkannya setiap hari. Banyak yang bersemangat di beberapa hari pertama, tapi lama-lama lupa atau merasa repot. Kulit tidak akan memberi hadiah jika Anda berpikir, kemarin sudah hari ini libur dulu deh. Kulit akan menerima dengan jujur akumulasi perawatan setiap hari. Luangkanlah waktu setidaknya 30 detik sekali sehari demi kulit Anda sendiri. Dan poin terakhir adalah terburu-buru membilasnya. Saya mengerti perasaan ingin segera menyekanya karena terganggu rasa lengket madu. Tapi kulit butuh sedikit waktu untuk menyerap nutrisi. Biarkan menempel di kulit dengan lembut setidaknya selama 15 detik. Dengan begitu, kulit akan menerima kekuatan madu secara alami. Perbedaan kesadaran kecil seperti inilah yang membuat perbedaan besar bagi kulit. Bagi Anda yang sudah menonton sampai di sini, tolong temani saya sebentar lagi. Konten yang akan saya bicarakan selanjutnya adalah tentang kebiasaan yang paling memengaruhi usia kulit. Mengetahui atau tidak mengetahui hal ini akan membuat kondisi kulit Anda beberapa tahun ke depan menjadi sangat berbeda. Agar nutrisi madu meresap perlahan ke dalam kulit dibutuhkan sedikit waktu jeda. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Dengan begitu kekuatan asli yang dimiliki madu akan sampai ke lapisan dalam kulit. Hanya dengan mematuhi dasar-dasar ini dan melanjutkannya setiap hari dengan cara yang benar, Anda bisa merasakan perubahan yang mengejutkan. Faktanya, di antara pasien yang datang ke klinik saya, mereka yang meneruskan kebiasaan ini merasa kelembapan kulitnya bertambah kerutan, menjadi tidak terlalu mencolok, dan ekspresi wajah itu sendiri menjadi lebih cerah. Terutama bagi mereka yang berusia 60-an akhir hingga 70-, perubahannya terlihat jelas sampai-sampai dibilang terlihat 10 tahun lebih muda. Tidak sedikit yang mulai disapa orang sekitarnya dengan kamu, mulai perawatan apa, ekspresimu jadi cerah akhir-akhir ini. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin meningkatkan efek madu, lebih lagi kombinasi dengan bahan alami lain juga disarankan. Misalnya jika mencampur madu dan susu masing-masing 1 tetes asam laktat yang terkandung dalam susu akan mengangkat sel kulit mati dengan lembut sehingga kelembapan madu lebih mudah meresap. Juga bagi yang bermasalah dengan kulit kering, cara menambahkan minyak zaitun ke dalam madu juga disarankan. Minyak zaitun memiliki daya pelembab tinggi dan melengkapi nutrisi dengan baik. Namun sebaiknya Anda terbiasa dulu dengan madu tunggal sebelum mencoba kombinasi-kombinasi ini. Karena jika sejak awal sudah dicampur macam-macam, akan sulit menilai bahan mana yang cocok dengan kulit Anda. Namun yang tidak boleh dilupakan perawatan dari dalam tubuh sama pentingnya dengan perawatan dari luar. Pertama, pastikan minum air yang cukup setiap hari. Patokannya adalah 6-8 gelas air sehari. Jika kekurangan cairan kulit juga akan mudah kering. Selanjutnya yang penting adalah tidur yang berkualitas. Pukul 10 malam hingga pukul 2 pagi adalah waktu di mana regenerasi kulit paling aktif.
Tidur nyenyak di waktu ini akan meningkatkan daya pemulihan kulit secara drastis. Dan terakhir, jangan memendam stres. Jika stres menumpuk oksigen aktif dalam tubuh akan meningkat dan mempercepat penuaan kulit. Lakukan olahraga ringan atau luangkan waktu untuk hobi dan biarkan hati serta kulit Anda rileks. Nah, di sini ada satu hal yang paling ingin saya sampaikan kepada Anda semua, yaitu jangan lupa untuk memiliki hati yang menghargai diri sendiri. Walaupun ada keriput, walaupun usia bertambah, Anda sudah cukup indah. Metode yang saya perkenalkan hari ini bukan hanya untuk membuat kulit menjadi cantik. Saya berharap dari lubuk hati ini bisa menjadi pemicu bagi Anda untuk kembali percaya diri dan menjalani hari-hari dengan semangat. Penampilan bukan segalanya, tapi menghela napas setiap kali melihat cermin itu sedikit menyedihkan. Bukan dengan satu tetes madu dan waktu 30 detik Anda bisa mulai mengubahnya dari hari ini. Silakan coba mulai besok pagi. Perubahan tidak akan datang dalam satu malam, tapi cobalah lanjutkan selama 2 minggu atau jika bisa 1 bulan. Saya yakin Anda sendiri dan juga orang-orang di sekitar Anda akan mulai berkata, akhir-akhir ini ada yang beda ya. Jika Anda merasa video ini sedikit pun bermanfaat, silakan tekan tombol like. Juga jika ada keluarga atau teman yang memiliki kekhawatiran yang sama, tolong bagikan video ini kepada mereka. Dan saya menantikan kesan serta pertanyaan Anda di kolom komentar. Saya juga berterima kasih dari hati atas dukungan melalui Super Thanks. Apa yang saya perkenalkan hari ini adalah pengalaman nyata saya sebagai dokter berusia 81 tahun yang telah menghadapi banyak pasien selama bertahun-tahun. 1 tetes madu 30 detik sebelum cuci muka. Hanya dengan itu ada kemungkinan garis senyum kerutan di mata dan kecerahan kulit secara keseluruhan akan berubah. Yang terpenting adalah mendapatkan kembali kepercayaan diri. Anda bisa bersinar indah tanpa memandang usia. Mulailah langkah pertama itu besok pagi.